Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif Meda selaku pengawas pada pesantren seperti melalui benefitan, dan tak lupa pada waktu saya guru di rumah, semoga saya selalu dalam dapat rahmat sejujurnya. Pada pagi kali hari ini saya mempresentasikan betul struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, organ pencernaan utama manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Nah, saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan ya yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Nah, lidah, gigi, kelenjar, air ludah, hati, kantung, empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Nah, mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim ptialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Yang kedua adalah kerongkongan. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat kantung pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Terus selanjutnya lambung. Nah, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, asam klorida berfungsi untuk menyediakan ruangan dalam lambung bersifat asam. Selanjutnya, usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri dari atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari dan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan dengan panjang sekitar 1 meter. Nah, dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Nah, getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan selanjutnya setelah ke usus halus, dilanjutkan ke usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Dan setelah ke usus besar, ada pun yang organ pencernaan tambahan atau aksesoris, seperti hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada di bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Yang kedua adalah kantung empedu, merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati.
Nah, keempat itu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Yang C adalah pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Dan aksesoris terakhir itu adalah sekian dari saya, karena minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.